Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita semuanya selalu memperoleh kenikmatan sehat sehingga bisa melaksanakan seluruh aktivitas dengan baik. Dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasanya tatap muka. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk pada materi atau perkenalan dengan materi, Ibu juga belum kenal dengan kalian semuanya. Ibu juga akan memperkenalkan diri. Katanya nggak kenal maka nggak sayang ya. Kalau nggak sayang makanya kita kenalan. Oke, dimulai dari Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Nur Hidayati. Biasanya Ibu dipanggil Bu Nur karena dulu kelas 10 Ibu tidak ngajar, berarti Ibu belum kenal juga dengan kalian. Tapi insya Allah nanti segera berakhirnya pandemi ini kita bisa bertatap muka sehingga kita bisa berkenalan secara langsung. Baiklah, dari Ibu cukup sekian perkenalannya. Sekarang Ibu akan memperkenalkan materinya. Untuk mata pelajaran fikih kelas 11, ini materinya nanti yang akan kita bahas itu ada 3 KD, 3 kompetensi dasar, di mana yang pertama nanti kita akan berkenalan dengan materi jinayat. Pastinya kalian tadi malam sudah belajar ya sebelumnya karena sudah dapat jadwal, sudah dibaca kan? Oke, yang pertama adalah materinya tentang jinayat. Kemudian KI yang kedua nanti kita akan belajar tentang hudud. Yang ketiga nanti kita akan bahas tentang materi peradilan Islam. Oke, sekarang kita kenalan dengan satu persatu KD-nya. KD yang pertama yaitu menganalisis ketentuan jinayah dan hikmahnya. Di mana nanti yang akan kita bahas dalam bab jinayah itu diantaranya adalah pengertiannya dulu ya, tentu saja pengertiannya, karena jinayah itu adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat, baik itu berkenaan dengan jiwa ataupun harta. Nanti yang akan jadi pembahasannya itu adalah tentang al-qatl. Al-qatl itu artinya adalah pembunuhan, di mana nanti hal-hal yang berkait dengan jinayah itu nanti adalah yang pertama pembunuhan, ada macam-macamnya, kemudian konsekuensinya, kemudian hikmah apa dibalik dilarangnya pembunuhan. Kemudian nanti yang kedua kita juga akan bahas tentang diat ya. Kemudian yang ketiga nanti kita akan bahas tentang kisos. Sebenarnya kisos dulu ya, karena itu merupakan konsekuensi dari pembunuhan. Kisos itu adalah balasan yang seimbang terhadap orang-orang yang melakukan pembunuhan atau penganiayaan. Di mana dalam kisos nanti kita akan bahas tentang apa itu kisos, dasar hukumnya seperti apa, kemudian macam-macamnya. Itu nanti akan kita bahas tentang dalam pembahasan kisos. Kemudian setelah dia tadi, kemudian kita lanjutkan dengan yang terakhir itu adalah kafarat. Kafarat itu adalah konsekuensi yang harus dilakukan oleh seseorang karena dia sudah melanggar aturan Allah. Itu namanya adalah kafarat. Itu untuk KD yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menganalisis ketentuan Islam tentang hukum, hudud dan hikmahnya, di mana nanti kita akan bahas beberapa hal yang terkait dengan jarimah yang termasuk dalam kategori hudud. Hudud itu sendiri adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat yang diancam dengan hukuman had atau takzir. Nah, di mana yang nanti akan kita bahas dalam bab hudud itu ada sekitar 6 pembahasannya. Yang pertama adalah tentang zina. Nanti kita bahas tentang pengertiannya apa, dasar hukum larangan zina itu seperti apa, macam-macamnya apa, dan kemudian nanti konsekuensi ketika melakukan zina itu apa, hukumannya apa. Kemudian yang kedua adalah tentang qadzaf. Qadzaf itu adalah melempar tuduhan berzina, sama halnya dengan zina ya, tadi kita akan bahas tentang pengertiannya, dasar hukumnya, kemudian konsekuensinya apa. Kemudian yang ketiga itu adalah syiribul khamri atau minum minuman keras.
Kemudian yang keempat, nanti kita juga akan membicarakan tentang hukuman bagi orang yang mencuri. Kemudian yang kelima adalah merampok. Itu hampir sama dengan mencuri, tapi beda ya antara mencuri dan merampok. Itu pun juga memiliki konsekuensi yang berbeda. Kemudian yang terakhir nanti adalah tentang bugot. Sudah pernah dengar istilah tentang bugot? Bugot itu adalah tindakan seseorang untuk memberontak terhadap imam yang sah. Itu adalah pembahasan nanti yang akan kita bahas dalam kompetensi yang kedua. Kemudian kompetensi yang ketiga nanti kita akan bahas tentang peradilan Islam. Peradilan, menganalisis peradilan Islam dan hikmahnya. Nanti yang akan kita bahas adalah yang pertama tentu saja pengertian dasar hukumnya, kemudian ada fungsinya, ada tugas pokoknya. Nah, itu. Kemudian nanti kita juga akan bahas tentang unsur-unsur yang terdapat dalam sistem peradilan Islam. Ada yang namanya hakim. Syaratnya hakim itu apa? Kode etik seorang hakim itu seperti apa? Kemudian nanti kita juga akan bahas tentang saksi, kita juga akan bahas tentang barang bukti, atau kalau dalam istilah fikihnya itu adalah bayinah. Kemudian nanti kita juga akan bahas tentang proses peradilan Islam. Nah, itu ada 3 kompetensi nanti yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Saya rasa Ibu rasa itu saja yang bisa dijadikan sebagai bahan perkenalan kita hari ini terhadap materinya. Jangan lupa di rumah belajar dengan sungguh-sungguh, tingkatkan belajar kalian. Dari Ibu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.